Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Judika tanggal 6 April tahun 2025 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 41 hingga ayat 50. Demikian firman Tuhan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaки kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaки kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita tiba di Minggu Judika, yang artinya, berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Di minggu ini kita dituntun untuk merenungkan akan betapa pentingnya dan berharganya keadilan. Tentunya, semua orang mendambakan keadilan dan ingin diperlakukan dengan adil. Jika di dunia ini, kita sering melihat situasi yang masih jauh dari keadilan, keadaan yang masih berpihak dan berat sebelah, namun bagi Allah segala sesuatu dinyatakannya dengan seadil-adilnya. Demikian halnya firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah Minggu Judika ini. Bagaimana Allah yang maha adil, yang sungguh mengasihi kita, menyatakan keadilan, anugerah, keselamatan yang sungguh sempurna. Saudara terkasih, nas khotbah saat ini mengisahkan tentang pengampunan dosa yang dinyatakan oleh Yesus kepada seorang perempuan berdosa. Adapun kisah ini dilatar belakangi situasi di kala Yesus diundang oleh seorang Farisi yang bernama Simon untuk makan ke rumahnya. Kehadiran Yesus ke sana hendak menyatakan kepada semua orang bahwa ia mau bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan orang Farisi yang sering menolak dan mengecap Yesus, dengan harapan orang-orang yang demikian akan mengalami pertobatan. Ternyata kehadiran Yesus yang beritanya sudah viral saat itu mengundang keinginan seorang perempuan berdosa untuk berjumpa dengan Yesus. Ia tidak datang dengan tangan kosong, namun perempuan itu membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, perempuan berdosa itu berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan menyakinya dengan minyak wangi itu. Cara duduk pada zaman itu membuat kakinya berada di belakang sebagian. Jadi perempuan itu tidak memandang wajah Yesus secara langsung.
Apa yang dilakukan perempuan itu adalah pekerjaan layaknya seorang pelayan yang bertugas membasuh kaki tamunya. Wajah perempuan itu yang biasanya penuh dengan riasan sekarang menjadi lusuh karena ia menangis. Rambutnya yang biasanya dikepang dan penuh dengan hiasan itu sekarang dijadikannya menyeka kaki Yesus. Apa yang ditunjukkan oleh perempuan itu adalah gambaran penyesalan. Ia menangisi keberdosaannya. Ia merasa malu atas segala yang telah ia perbuat. Perempuan itu tidak tahu lagi mau berbuat apa bagi Yesus sebagai tanda penyesalannya selain menangis di depan Yesus dan menyaki kakinya. Hal itu juga bertanda pengakuan perempuan itu bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi oleh Allah. Jemaat yang terkasih, peristiwa yang mengharukan itu ternyata dipandang sebelah mata oleh Simon orang Farisi itu, di mana Simon mengecam Yesus dan berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Namun saudara yang terkasih, Yesus mengetahui isi hati orang Farisi itu. Lalu dia berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Dan inilah yang kita lihat dalam nas khotbah di minggu ini. Sebuah perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang, di mana mereka berdua sama-sama tidak sanggup membayar hutangnya lagi. Yang satu berhutang 500 dinar, yang seorang berhutang 50 dinar. Namun dengan sangat murah hati orang yang menghutangi itu menghapuskan hutang kedua orang tersebut. Ia tidak marah atau menggunakan kekerasan atau jalur hukum untuk menindak kedua orang yang berhutang itu. Lalu pertanyaan Yesus kepada orang Farisi itu adalah, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dengan lugas dan tegas Simon menyampaikan jawaban yang paling tepat. Ia berkata, dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Jemaat yang terkasih, perumpamaan Yesus itu adalah suatu hal yang lazim dalam pengertian orang Yahudi pada zaman itu, bahwa dosa identik dengan hutang. Dan Simon tahu betul akan hal itu, bahwa dosa adalah hutang, dan orang yang berdosa adalah orang yang berhutang kepada Allah. Namun perihal mengenai pelunasan hutang itu, hanya Allah yang berkuasa. Perumpamaan itu menjadi teguran kepada orang Farisi yang merasa dirinya paling benar dan kudus. Memang dia telah mengundang Yesus untuk makan di rumahnya, namun yang ia berbuat ditunjukkan lewat perbuatan kasih yang sedikit, tidak seperti perempuan itu. Hal-hal yang kelihatan sederhana yang diperbuat perempuan itu ternyata sungguh sangat berarti bagi Yesus. Perempuan itu membasahi kaki Yesus dengan air matanya, sedangkan Simon orang Farisi itu tidak membasuh kaki Yesus sebagaimana lazimnya seorang tamu harus diperlakukan pada zaman itu. Perempuan itu memperlakukan Yesus dengan begitu kasihnya, namun Simon orang Farisi itu tidak berbuat demikian. Oleh karena itu Yesus berkata, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Saat itu juga Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang pada saat itu perkataan Yesus itu menimbulkan rasa keberatan dalam hati orang banyak yang ada di sana. Mereka heran dan tidak terima, bahkan bertanya dalam hati, siapakah Yesus itu sehingga ia dapat mengampuni dosa? Namun sekalipun demikian pemikiran orang banyak itu, tentunya Yesus juga tahu apa yang ada dalam benak mereka. Namun Tuhan Yesus tidak menanggapi hal itu, sebab dia sudah begitu sering berjumpa dengan orang-orang yang hanya tahu mengecam keberadaan dan kuasa Yesus. Ia tidak peduli dengan keberatan hati orang banyak itu.
Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa Ia mengampuni dosa perempuan itu dengan senang hati, dan itulah yang menjadi kesukaannya. Bahkan lebih lanjut lagi, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Tentunya perkataan Yesus ini melipat gandakan sukacita perempuan itu. Dosanya telah diampuni, dan ia beroleh keselamatan hanya oleh karena kuasa Yesus yang ia percayai sanggup menyelamatkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu Judika ini kita dapat merenungkan bahwa Tuhan begitu adil dan sungguh mengasihi kita. Ia tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lemah dan tak mampu berbuat apa-apa oleh karena dosa-dosa kita. Namun Dia adalah Tuhan yang sungguh berkuasa dan sungguh mengasihi kita, dan sungguh menyatakan keadilannya dengan cara mengasihi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Seperti halnya kedua tokoh dalam kisah ini, orang Farisi dan perempuan itu, sesungguhnya mereka berdua adalah sama-sama orang yang berdosa. Namun ada dua hal yang membedakan mereka. Orang Farisi itu merasa dirinya paling benar dan sering mengecam kuasa dan keampunan Yesus, sedangkan perempuan itu merasa dirinya lah yang paling berdosa, yang membutuhkan belas kasihan Yesus. Kedua karakter itu adalah gambaran dari karakter kita dan orang-orang di sekitar kita. Tentunya karakter Simon orang Farisi itu haruslah kita jauhkan dari karakter kita. Orang yang selalu merasa paling benar dan merasa tidak berdosa, sesungguhnya dialah pendosa yang sesungguhnya. Dan orang-orang yang demikian adalah orang yang sedikit beroleh kasih dari Tuhan Allah, karena dia sendiri pun sedikit berbuat kasih terhadap Allah. Saudara terkasih, ketahuilah bahwa kita semua adalah manusia yang berdosa, yang tak satu pun luput dari dosa. Oleh karena dosa itu, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena dosa itu, maka upah dosa yang menjadi bagian kita adalah maut. Namun oleh karena kasih Allah yang sempurna itu, Ia telah menyatakan kasih karunia-Nya. Firman Tuhan berkata dalam Roma 6 ayat 23, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Saudara terkasih, hari ini kita diingatkan untuk merenungkan seluruh perjalanan hidup kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang di hadapannya. Mungkin ada yang berhutang sedikit, tapi ada juga orang yang berhutang banyak. Namun di tengah ketidakmampuan kita untuk membayar hutang kita itu, Yesus datang dengan begitu kasih-Nya. Ia melunasi dosa-dosa kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Dengan penuh kasih, Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Dosamu telah diampuni." Perkataan itu adalah suatu perkataan yang begitu teduh dan menyejukkan hati kita. Perkataan itu menghantarkan kita dalam suatu tindakan penyesalan akan dosa-dosa kita. Di saat Tuhan Yesus berkata kepadamu, "Dosamu telah diampuni," maka pada saat itu juga ada suatu rasa sukacita yang tak terkatakan, bahwa Dia sungguh mengasihi kita dan kita sangat berharga di hadapannya. Maka pada saat ini juga saudara yang terkasih, milikilah sikap hidup seperti perempuan yang berdosa itu, yang sungguh menyadari akan dosa-dosanya. Mari datanglah pada Yesus, sujudlah di hadapannya, tunjukkanlah penyesalanmu lewat pertobatan yang sungguh. Ketahuilah, tidak ada dosa yang kelihatan terlalu besar atau terlalu kecil sehingga sulit untuk diampuni oleh Tuhan. Bagi Tuhan, segala dosa dari setiap orang yang sungguh datang menyesali dosanya akan diampuninya. Ingatlah firman Tuhan yang berkata dalam Yesaya 1 ayat 18, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Adapun pengampunan dosa dan keselamatan itu
hanya dapat kita peroleh dari Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini. Hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup berkata kepadamu, dosamu telah diampuni, oleh karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dan hanya Tuhan Yesus sendirilah yang juga sanggup dan mau berkata kepadamu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat, oleh karena Dialah sumber keselamatan satu-satunya. Saudara terkasih, mari yakini dalam imanmu bahwa di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita telah beroleh pengampunan dan keselamatan. Karena itu, mari jalani hidup ini dengan selamat dan penuh sukacita di dalam Dia yang selalu menyertai kita. Tuhan yang memberikan kita keadilan dan kasih setia. Yakin dan percayalah, dosamu telah diampuni. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman yang kami dengarkan saat ini, yang mengingatkan kami akan kasih dan kesetiaanmu dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan untuk selalu merenungkan firman-Mu, sebagaimana Engkau ya Tuhan Yesus, yang telah menyatakan pengampunan dosa kepada kami. Oleh karena kasih setiamu, kami beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah mengampuni dosa kami. Amin.